Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia padamu. Jadi ini tentang hubungan kamu sama dia. Dianya siapa ini terserah kamu, mau ini pasangan, gebetan, crush, siapapun yang kamu pikirkan. Jadi pikirkan hubungan kamu sama orangnya dan sebutkan pertanyaan dalam hati. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, jadi harus diproses baik-baik apa yang aku sampaikan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, harus difilter dulu. Dan di sini adalah fun reading. Diperuntukkan untuk fun-fun, untuk membooster energi positif dan energi healing. Jadi nonton dari awal sampai akhir, oke? Buat bisa claiming energi healingnya. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton, oke? Aku bakalan cek energi kamu, energi dia, apa dinamikanya, apa positif dan negatifnya, atau koneksinya seperti apa. Baru nanti aku lihat perasaannya, oke? There is spirit guide, angel, one power like God goddesses. I'm gonna send my ghost so I can speak the truth, gain information and protection. This is true people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada yang bingung banget, sebenarnya bingung kebanyakan gara-gara banyak pilihan atau bahkan tidak tahu mau ngapain ya. Terus di sini ada energi Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Di sini pun ada energi Aquarius dan Libra sangat strong. Terus kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang banyak menarik diri untuk bisa memahami apa yang terjadi karena gak banyak ngelakuin sesuatu, gak banyak action. But yang perlu kamu tahu, kita gak ngelakuin apapun, kita tidak mengambil keputusan apapun dan tidak bergerak, itu juga salah satu pilihan. Gitu. Jadi just make sure apapun yang kamu lakukan, mau itu kamu jadi pasif banget, mau itu kamu berdiam diri banget, pasti ada konsekuensinya dan pasti ada aftermath-nya dan ada akibatnya nantinya gitu. Bukan bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif, tergantung sama situasi yang terjadi. Jadi harus clear dulu mindnya di sini. Dari energi judgment sebenarnya saat ini sedang pengen banget ngelakuin segala sesuatu yang memang bentuknya panggilan jiwa. Jadi kalau di percintaan, di sini ada tanda-tanda dari semesta, dari alam bawah sadar juga udah tahu gitu. Jadi kalau saran aku, percaya sama diri sendiri dan percaya sama penilaian yang kamu punya gitu. Jadi bingungnya karena apa? Kebanyakan orang-orang punya intuisi tapi juga punya ekspektasi. Sementara intuisi, insting itu mengatakan A, ekspektasi pengennya B gitu. Karena kamu terjebak sama pengen yang didasari dari ego dan harapan dan bayang-bayang dan impian, akhirnya nggak didengerin tuh si intuisi dan insting. Jadi belajar untuk dengerin insting gitu. Karena di sini lagi bagus banget instingnya sebenarnya. But di sini dari Twelve Swords sendiri, jika lo bingung, nggak masalah kalau berdiam diri sejenak untuk melihat keadaan, tapi jangan berlama-lama, berlarut-larut gitu. Energi lagi pasif banget sekarang. Ini energi The Empress juga lagi banyak. Sebenarnya banyak rezeki yang diterima sama hidup kamu, diterima di hidup kamu. Cuman di sini, kalau kamu lihat semua gesturnya, ini nutup mata, ini nutup mata, ini nutup mata. Sometimes kita hanya pengen ngerasain atau pengen menghadapi situasi yang kita pengen aja, ngerti nggak? Jadi kita hanya pengen ngerasain sesuatu yang kita pengen aja, akhirnya menutup mata dari hal-hal yang datang gitu. Jadi gini, contohnya misalnya ada yang datang orang baik banget sama kamu, tapi kamu berharapnya bukan sama dia gitu, kamu sukanya sama orang lain. Akhirnya kamu menutup mata dan menutup pagar untuk orang yang baik itu datang. Nah sebenarnya semesta ngasih kamu banyak rezeki, which is bisa datangnya dari orang-orang atau dari rezeki dari bentuk apapun. Dilihat rezekinya, jadi banyakin blessing, banyakin bersyukur gitu. Walaupun gak ngelakuin apapun, at least kamu bersyukur sama hal-hal baik dalam kehidupan. Jadi jangan menutup mata akan hal itu, oke? Nah, saat menutup mata, gak masalah juga untuk tidak mau melihat the truth, but insting itu harus bisa dipakai gitu, agar kamu bisa selamat. Jadi sometimes kita pengen nih gitu hidup di dunia fantasi, kita pengen hidup sesuai sama impian, gak masalah, but kita juga harus tetap ngikutin isi hati, panggilan hati, dan ngikutin insting, oke? So, aku bakalan lihat energi dia seperti apa. Di sini energinya the Fool, the Chariot,
The Sun sama The Six of Cups. Oke, energinya cukup strong, sementara kamu pasif, dia lebih ke opposite atau kebalikannya. Dia lebih aktif dalam pursuing, karena banyak awal mula baru di kehidupannya dia. Kamu bisa dealing sama energi Libra, energi Cancer, energi Aquarius, energi Leo, energi Sagittarius, Aries, Pisces, Scorpio. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi kalau yang aku lihat di sini, ada banyak awal mula baru di kehidupannya dia. Jadi awal mula baru itu bisa bentuknya macam-macam, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam excitement, ngelakuin hobi gitu. Dari energi The Fool sendiri, ini istilahnya dia dikasih blank page atau dikasih kertas putih untuk bisa menulis hidupnya gitu. Mau ngapain nih gitu. It's like baby, kayak bayi baru merangkak, melihat dunia kayak dunia baru lah gitu. Tapi yang jelas dia terproteksi banget karena di sini jiwanya juga penuh dengan positivity. Energi di Chariot ini orang-orang yang cukup sukses dalam segi karir. Jadi fokusnya memang ke arah karir. Jadi banyak kesuksesan yang dia raih karena dia juga punya goal hidup. Jadi yang tadi aku bilang, kamu energinya pasif banget, banyak menikmati keadaan, banyak menerima, sementara dia mengejar itu gitu. Dan dia banyak action dan banyak aktivitas. Nah, energi The Sun sendiri ini menunjukkan kalau dia punya stamina yang cukup besar. Jadi untuk menunjang keaktifannya dia, semangatnya dia, staminanya juga gede. Jadi ibaratnya kalau kamu nanya dia lagi ngapain, ya kerja, lagi ngapain, lagi ngumpulnya sama teman-teman, lagi ngapain, lagi olahraga. Jadi banyak banget aktivitasnya. Nah, di energi The Sun sendiri, secara energi ini sangat positif karena The Fool, The Chariot, The Sun itu kan semua major arcana dan ini kayak selaras gitu loh. Ada cahaya. Jadi karena energinya penuh dengan cahaya, walaupun dia tidak ada intention untuk membagi cahayanya ke orang-orang sekitar pun terbagi gitu. Jadi banyak rezeki yang dikasih ke orang-orang. Nah, di sini ada muncullah energi provider, muncullah energi memberi gitu. Nah, energi The Six of Cups sendiri, dia adalah sosok orang yang di fase punya banyak saat ini, jadi dia bisa membagi gitu energinya saat ini. Nah, dinamikanya sama kamu, perbedaannya adalah keaktifan itu gitu. Dia aktif untuk mengejar, untuk pursuing, untuk mendapatkan, sementara kamu cukup pasif di sini. Balik lagi ini bisa vice versa. Cuman yang aku lihat di sini ada matching, karena matchingnya adalah gini. Walaupun ada perbedaan, tapi cocoknya adalah gini, yang namanya hidup itu pasti ada menerima memberi. Energi kamu di fase bisa menerima, energi dia di fase bisa memberi. Jadi role-nya bisa diisi masing-masing. Dan di sini kayak yang aktif ada, yang pasif ada gitu. Jadi cukup balance energi kalian berdua. Sementara di sini kamu gunain insting, intuisi, kamu juga dengan banyak mikir, dia lebih banyak action. Nah, itu kalian berdua kalau misal ngobrol bisa sharing, kalau misal kamu mampu sharing sama dia, ini mampu untuk bisa memberikan perkembangan masing-masing. Dia bisa bantu kamu, kamu bisa bantu dia. Jadi kamu bisa bantu dia dalam segi grounded, bisa dalam bantu dia untuk bisa lebih stay positif, bisa bantu dia lebih bisa kokoh, kuat gitu. Sementara dia bisa bantu kamu dalam segi semangat, dalam segi kebahagiaan dan hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, dia pun mampu memberikan kamu inspirasi, dan sebaliknya kamu juga banyak bisa bantu dia untuk bisa stay grounded. Jadi bisa bantu dia untuk tetap, walaupun dia terbang tapi tetap tahu gitu stay-nya dia di mana, berdiri tegapnya dia di mana gitu. Nah, aku bakalan lihat perasaannya dia saat ini seperti apa. Perasaan dia saat ini kepadamu kayak gimana? Ada ketakutan sebenarnya. Kalau yang aku lihat dari Air of Swords itu ketakutan, biasanya people afraid about the future, tentang masa depan. Jadi gini, ini kan orang yang present banget ya, yang sekarang banget gitu. Tapi dia melihat keadaan-keadaan emosionalnya itu, kalau tentang masa depan itu bisa dihantui karena masa lalu. Jadi ketakutan itu biasanya datang dari trauma-trauma masa lalu atau ketakutan di masa lalu, kegagalan. Jadi kalau ngomongin soal percintaan ya ada ketakutan. Kadang-kadang ketakutannya bukan karena kita trauma, karena ketidakkeyakinan dilihat dari si pasangannya, dilihat dari diri kamunya. Contoh, kamunya tertutup
Kalau orang tertutup, misalnya aku ngedeketin seseorang yang tertutup, di situ juga pasti aku akan overthinking, kenapa nih, is there something wrong, apakah aku ada salah dan segala macam. Biasanya itu juga yang mempengaruhi perasaan. Jadi ada perasaan yang tidak yakin dan ketakutan. But di sini ada perasaan nyaman. Nyamannya itu karena memang tadi role masing-masing dikerjakan atau dijalanin, which is yang tadi aku bilang, ada yang bisa nerima, ada yang bisa memberi, bisa vice versa. Jadi dia merasa, terutama untuk kalian yang berhubungan sama maskulin ya, dia merasa itu kamu membutuhkan dia gitu. Dia merasa dia itu bisa dibilang ada sisi ngerasa bangga atau ngerasa hebat lah, bisa memberikan kenyamanan kepada diri kamu. Nah, di sini juga ada perasaan-perasaan yang stabil. The Six of Coins, balik lagi, energi memberi dan menerimanya juga kerasa, which is kalau ngomong soal perasaan, ini ada rasa kenyamanan yang luar biasa. Dan di sini ada rasa loyalty juga. Dan dia ngerasa kamu mengerti dia ya, tidak memburu-buru dia. Lalu, perasaan ke kamu ada ketenangan dan kepastian dan ada harapan lah gitu. Kamu memberikan dia harapan. Di sini walaupun ada ketakutan, ada yang mempercayai insting-insting, ada yang mempercayai soal tanda-tanda semesta. Tanda-tanda semesta itu menunjukkan kalau kamu mampu untuk memberikan kenyamanan dan kamu bisa menjadi seseorang yang setia bagi dirinya. Dan di situ yang membuat dia itu bisa dibilang ada sedikit harapan dan keyakinan lah sama diri kamu. Nah, kalau perasaan, ini bukan perasaan yang kayak roller coaster. Jadi, kan ada perasaan yang naik turun gitu, tidak stabil. Ini sebaliknya, ini perasaan cukup stabil, cukup bisa dibilang tenang gitu. Jadi ada ketenangan, kedamaian. Dan di sini dari The Wheel of Fortune di sini dia merasa kalau misalnya dia bisa jadi apa aja gitu di dalam hidup kamu. Dan di sini kalau aku lihat The Wheel of Fortune-nya melambangkan sebuah safety net. Safety net itu is like when you fall, saat kamu jatuh, terus di bawahnya ada jaring nih gitu. Jadi kamu akan ngerasa nyaman gitu. Aman, ngerasa aman walaupun jatuh. Jadi saat dia berkeluh kesah di kehidupan, ada masalah di kehidupan, saat ada diri kamu, dia ngerasa aman gitu. Dia jatuh di tempat yang aman, dia jatuh di tangan orang yang tepat gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal rasa perasaan cinta, sayang, dia pun yakin dia menginvestasi perasaannya dia atau dia menaruh hatinya dia ke orang yang tepat gitu. So, the bottom of the deck ada the Temperance. The Temperance itu ngomongin soal kedamaian, balik lagi. Jadi, inti dasar dari perasaannya, pertama, orang kayak gini udah pasti nyari security. Bukan nyari satpam ya, lebih seperti nyari keamanan gitu, rasa aman dari seseorang. Jadi, biasanya ini karena dia sudah mengalami dramanya percintaan seperti apa. Udah gak mau drama, aku pengennya sesuatu yang aman lah gitu. Nah, kamu orang yang cukup bisa memberikan keamanan. Bisa memberikan keamanan. Jadi walaupun kepasifan kamu, tapi kamu dilihat sebagai seseorang yang cukup bisa dibilang grounded gitu. Sederhana, nggak ngoyo, nggak macem-macem, misalnya seperti itu. Dan itu yang memberikan dia rasa aman. Nah, di sini dari energi keamanan itu pasti akan muncul kedamaian. Nah, dari rasa itu yang diciptakan perasaan aman dan damai itu, dia pun menjadi seseorang yang bukan bergantung ya, lebih seperti dia menyukai jika dirinya tuh bisa menjatuhkan pilihan atau menjatuhkan hati kepada keadaan atau bersama seorang yang seperti diri kamu atau energi yang seperti kayak kamu gitu. Nah, energi itu Temperance sendiri ini ngomongin soal keharmonisan. Jadi yang tadi aku bilang, walaupun ada hiruk pikuk, ada drama-drama di kehidupan, di luar dari kehidupan kamu sama dia atau hubungan kamu sama dia tuh yakin saat dia finding you, dia menemukan kamu atau dia bersama kamu, masalah itu selesai gitu. Masalah itu ya udahlah, masalah aja gitu. Aku sudah menemukan keamanan dan kedamaian, jadi lebih mudah untuk bisa melihat atau mencari solusi. Jadi kamu dilihat sebagai seseorang yang support, bukan hanya support, hai semangat, bukan hanya kayak gitu, tapi supportnya lebih seperti memberikan security dan rasa damai. So, aku bakalan lihat the oracle-nya dari Romance Angel seperti biasa. Third Spirit Guide Angel of Empower, like I think it says, some angels can speak the truth, showing about their connection. I'm going to take all of it.
Ada banyak nih, heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Yang namanya perasaan, kamu harus bisa nentuin perasaan kamu apa. Jadi nggak boleh yang namanya, aduh aku bingung, aku nggak tahu perasaan aku apa. Nggak boleh kayak gitu. Harus tahu perasaan kamu apa, jadi kamu jadi orang yang pasti. Ngerti nggak? Jadi ya, saat kamu ngobrol sama dia, ngobrolnya bener-bener hati ke hati. Di sini ada engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Di sini juga ada kemungkinan untuk menaikkan level hubungan, bukan hanya hubungan hahi, tapi hubungan lebih berkomitmen lagi. Di sini ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life. Jadi ada faktor-faktor finansial yang memang harus difokuskan, ada faktor-faktor karir yang harus difokuskan. Bisa kamu harus fokus sama karir nih, kamunya nih yang harus fokus, atau finansial kamu harus kamu fokuskan, atau dianya. Jadi tergantung sekarang yang kalau aku tanya nih sekarang, do you have isu-isu soal finansial atau kamu punya isu-isu soal karir? Kalau jawabannya yes, jawabannya iya, berarti kamu harus fokus ke situ. Tapi kalau kamu jawabannya tidak, fine-fine aja, karir aku aman, finansial aku aman, berarti dianya yang harus fokus ke karir dan finansial. Oke? Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Yang namanya percintaan akan semakin lebih membaik jika kamu mampu untuk memaafkan, menerima keadaan sama orang tua. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Jadi nikmatin waktu bersama. Saat weekend, saat nggak ada orang-orang, saat tidak berada dalam kehebohan atau keriuhan orang-orang sekitar, nikmatin waktu berdua. It is safe for you to love, open your heart to give or receive the highest energy of all. Jadi kamu juga aman di dalam percintaan. Di sini harus punya rasa yakin kalau kamu pun akan ngerasa aman. Retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi ini validasinya kayak honeymoon di sini. Jadi coba luangkan waktu hanya berdua gitu. Jangan ngumpul sama teman-teman atau jangan bareng sama keluarga atau teman-teman saat bersama-sama dia. Benar-benar sama berdua aja gitu. Itu bisa ngebangun. Di sini juga ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Jadi biarkan hati kamu, panggilan hati jiwa kamu menikmati keadaan. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Okay, wait ya. Outcome of the situation. Ada Ten of Pentacles. Okay. Ada the Ten of Star, the King of Star. Ada the Ace of Crystal sama ada Five of Crystal. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan taking things for granted. Jadi banyakkan bersyukur. Jangan menyanyiakan hal-hal positif walaupun sepele dalam kehidupan. Ace of Crystal itu nanti ada komunikasi yang lebih clear lagi. Lalu dari King of Crystal itu menunjukkan kalau yang maskulin akan bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Jadi akan memimpin hubungan ini yang maskulin. Untuk yang feminine, kalian pun akan merasa aman. Dari energi the Ten of Crystal di sini juga ada rasa, balik lagi nih ngomong soal security. Kalau kamu lihat the tree di sini, ini ngelambangin kayak pohon. Pohon itu kan kokoh dan kuat dan bukan hanya di batangnya tapi di akarnya juga. Jadi kalian membangun fondasi yang cukup kuat. Saat fondasi hubungan kuat, ada angin, ada tornado, ada apapun itu, ada banjir, itu nggak akan bisa mempengaruhi. Jadi nge-build struktur yang sangat secure, struktur yang sangat kuat, aman. Jadi ini kalau aku bisa tarik benang merahnya, yang dia rasakan ke kamu tuh rasanya cukup kuat dan dia ngerasa safe sama diri kamu, ngerasa aman. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment